Sialah Harimau Melaya dan Timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda ni weh? Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor harimau di bawah Peter Klemovski. Untuk Timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Sekali lagi, tahniah dan selamat Harimau Melaya serta Timnas Indonesia. Respect. Jadi guys, saya sangat gembira ya. Walaupun saya ini dari Malaysia, tetapi melihat pada penampilan Timnas Indonesia, saya sangat selamat. Itu pemain-pemain Bahrain sebenarnya. Seperti mana kalau kita lihat sebelum ini, dikatakan Indonesia ini adalah negara tidak selamat. Jadi mereka sampai ingin membawa perlawanan itu bermain di luar daripada Indonesia. Klop banget dengan Rizky Ridho. Gak ada kesalahan yang dibuat oleh tiga pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupessy, tukang jegal kedua dari Timnas Indonesia, mantap banget permainannya. Tom Hay, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit, but it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci penting. Babak kedua, dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Saya yakin bahwa Timnas Indonesia sama orang-orang baru itu ya, yang naturalisasi dari Belanda, ya memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak Pak, bukan naturalisasi. Iya. Tahu mungkin 9, 11. Saya lahir dan besar di Bogor dan pada umur 8 sama orang tua saya pergi ke Belanda. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Saya yakin bahwa Timnas Indonesia sama orang-orang baru itu ya, yang naturalisasi dari Belanda, ya memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak Pak, bukan naturalisasi. Iya. Tahu mungkin 9, 11. Saya lahir dan besar di Bogor dan pada umur 8 sama orang tua saya pergi ke Belanda. Tapi ya dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Klop banget dengan Rizky Ridho. Gak ada kesalahan yang dibuat oleh tiga pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupessy, tukang jegal kedua dari Timnas Indonesia, mantap banget permainannya. Tom Hay, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit, but it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci penting. Babak kedua, dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Bagus. Kelvin Verdong, ya ini kita tahu Mr. Konsisten, ya kan? Dan ternyata saya lihat mirip saya juga dia. Ini pemainnya banyak juga kembaran saya ini di dunia sepak bola ya. Terus di sebelah kanan Kevin Dix, jatuh bangun naik turun. Walaupun kemudian babak kedua dia terlihat sudah kelelahan, ya oke lah, dia akan fight. Dan yang dipilih adalah Marcelino Ferdinand dan Oli Romani serta Ragnar Orotmangun. Formasinya adalah 3-5-2 atau 3-4-1-2 pada saat menyerang. Permainan adalah full pressing di tengah, main switching play yang cepat, main direct pass. Dan saya melihat para pemain Indonesia fokus bagaimana caranya mereka bisa mencari ruang dengan pergerakan tanpa bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita dapat berjumpa lagi. Dan seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman ya, setelah adanya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain, teman-teman ya, seperti apa yang dikatakan oleh orang Malaysia yang tadi, dulu sudah meminta permainnya tidak diadakan di Indonesia, akan tapi tidak bisa, harus main di Indonesia. Nah, ketika bermain di Indonesia, mereka juga merasakan kenyamanan terhadap warga Indonesia yang sebenarnya itu begitu ramah, teman-teman ya. Beda kecuali ketika di dalam stadion, teman-teman. Wajarlah ya, karena euforia mendukung Timnas otomatis dengan sekitar 60-70 ribu otomatis sangat bergemuruh, teman-teman ya. Gak mungkin lah orang segitu banyaknya kok diam mendukung
timnas yang sangat dicintai oleh para pendukungnya. Nah, oke teman-teman ya, ketika kita melihat dari pertandingan yang cukup luar biasa kemarin teman-teman ya, itu banyak mendapatkan sorotan dari media, bahkan YouTuber Belanda, YouTuber Perancis, itu datang ke GBK menyaksikan laga dari Indonesia vs Bahrain. Nah, teman-teman ingat nggak ya? Sekarang itu oleh netizen itu yang dulu orang Bahrain yang kayak gini gitu teman-teman ya. Dan sekarang beliau itu, bukan beliau lah, dia sekarang dihujat, ditiru-tirukan oleh para pecinta timnas Indonesia. Gantian lah ya, kemarin kan waktu di Bahrain padahal dia itu kan menangnya menang tambahan menit juga teman-teman ya. Sombongnya minta ampun. Nah, bisa dikatakan lah ya, ini bukan balas dendam, akan tetapi ya kita itu merasakan cukup puas lah ya. Dulu mungkin seharusnya memang sudah menang Indonesia ya, karena si botak itu ya kemarin itu dia jadi wasit di mana gitu ya. Untung dia nggak ikut ke Indonesia. Mungkin kalau dia ikut di Indonesia mungkin ya bisa dicukur lagi tuh kepalanya itu ya. Lebih halus lagi kayaknya. Makanya mungkin dia tidak datang ke sini teman-teman ya. Dan bahkan banyak sindiran lah ya. Dari netizen ada yang membuat lagu. Yang cukup menarik teman-teman ya, dalam pertandingan kemarin itu koreonya itu sangat luar biasa teman-teman ya. Membuat takjub. Wah, besar banget itu. Ketika melihat dari penarikan koreo Garuda itu tidak membutuhkan ya. Itu sangat membutuhkan orang banyak ketika kita melihat di belakang layar para pencinta timnas Indonesia itu, wah mungkin bisa dikatakan itu ratusan orang yang narik ternyata teman-teman. Ternyata itu sangat besar sekali. Dan yang cukup menarik di sini teman-teman ya, yakni dalam pertandingan kemarin itu kita melihat sebuah back ya yang sangat cukup luar biasa, solid, sangat luar biasa. Beda dengan kemarin ketika bermain dengan Australia, kayaknya itu kurang rapat ya. Bahkan kemarin kita itu melihat ya, back dari Indonesia, kalau nggak salah itu Rizky Ridho ya. Itu sampai pincang-pincang teman-teman, sampai kram. Cobalah lihat backnya itu, luar biasa. Penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Padahal kipernya itu sudah ada di situ. Untung dia berada di tempat yang sangat tepat sehingga bola itu tidak masuk ke gawang Indonesia. Nah, ini hampir loh teman-teman ya. Hampir kebobolan kalau seandainya Rizky Ridho itu tidak di belakang kiper teman-teman. Tapi ya mungkin ya memang sudah saatnya lah. Kalau kemarin itu timnas Indonesia itu harus menang teman-teman ya. Cukuplah luar biasa, tidak perlu 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Yang penting kemarin itu ketika melawan Bahrain kita itu mendapatkan poin. Nah, oke teman-teman ya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Apakah pertandingan kemarin itu cukup memuaskan untuk kita semuanya selaku pencinta dari timnas Indonesia? Nah, oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video kali ini. Salam persatuan, salam persahabatan untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Semoga Garuda kedepannya bisa menang dan menuju Piala Dunia. Itu semuanya yang kita harapkan. Nah, itu tadi teman-teman ya, beberapa komentar ataupun video-video yang mungkin cukup menarik. Ada dari seorang pengamat bola juga. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.